Halo, lovers. Kembali kita bertemu lagi di channel yang sederhana ini, di channel Auto Crash Info. Jadi, saat ini saya kebetulan lagi berada di daerah Desa Petani. Ini Desa Petani ini kalau menurut cerita dan Google ini masuk ke kawasan Kabupaten Rokan Hulu. Jadi lokasinya itu berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Duri Bengkalis. Jadi kebetulan ada teman di sini yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dan saya datang kemari. Jadi teman saya ini teman lama ya, teman lama kami sudah bisa dibilang bersahabat sejak dari Medan dulu. Namun dia sekarang tetap tinggal di Medan, saya yang pindah ke daerah Pekanbaru gitu kan. Jadi adik dari beliau ini menikah saat ini dan teman saya ini datang kemari ke daerah Desa Petani eh, untuk menghadiri ya pastinya pesta pernikahan adik dia kan, adik beliau kan. Jadi ada yang unik dan ada yang keren. Saya juga terpesona ya dengan kendaraan yang dia bawa. Jadi saya sekarang lagi berada di sedan yang keren, di masanya. Itu sedan Toyota Corolla DX tahun 73. Jadi kalau melihat dari tahun kendaraan ini sudah hampir sama dengan usia ibu saya. Ibu saya itu di tahun 72, kalau kendaraan ini tahun 73. Jadi ketika saya mau naik di kendaraan ini saya harus sembah sungkem dulu, mohon maaf Om gitu. Saya mau naikin lo gitu kan. Secara dia udah tua. Kalau 73 sampai sekarang itu berarti sudah ada 48 tahun ya guys ya. Ya followers ya. Ya usia kendaraan ini sekarang sudah 48 tahun. Tapi untuk kendaraan 48 tahun, ya jujur, ini memang kendaraan-kendaraan yang direnovasi, dirawat oleh teman saya, Mas Budi ya, Budianto. Jadi tampilannya itu ya cukup memukau gitu. Untuk kendaraan tahun 73, kondisinya masih se sebagus ini gitu, itu udah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, lovers, mari kita acak-acak mobil ini. Kebetulan yang punya lagi di lokasi pesta. Saya tadi sudah pinjam ini mobil untuk saya acak-acak buat konten kita di Auto Crash Info. Oke, check it out. Oke, kalau teman-teman mau dengar suara mesinnya nih, saya nyalain nih mobilnya. Bluetooth mode. Wih, keren. Udah ada Bluetooth mode. Bluetooth mode-nya ada, guys. Nah, kedengeran nggak? Kedengeran nggak, guys? Jadi dari kita mulai start mesin itu masih terasa ringan aja gitu ya, masih terasa gampang aja hidupnya gitu ya. Wajar sih sebenarnya, namanya mobil dirawat gitu kan. Lagian baru dibawa jalan juga dari Medan kemari, itu jarak tempuh mungkin di angka 500 kilometeran. Mobil ini nggak ada masalah, aman-aman aja. Suaranya masih lembut dan bodinya juga ya begitulah, namanya mobil dirawat. Oke, mari kita acak-acak bagian yang lain. Oke, Hot Lovers, ini tampak mobil bagian depan. Memang kalau dari catnya memang terlihat begitu begitu bling-bling, kinclong gitu, karena memang Bapak Budi atau Mas Budianto tadi itu teknisi di body repair Toyota Auto 2000 Medan 16. Sebentar, kita coba lihat lingkungan sekeliling kita. Di sana ada pohon-pohon sawit. Jadi di sini ini memang daerah areal perkebunan sawit. Dan di sebelah kiri saya ini ada Ada sumur minyak sih, tapi belum aktif. Jadi ya masih begitu aja kondisinya. Oke, kita balik lagi ke mobil. Nah, ini mobilnya. No, platnya BK1058GD. Ini pajaknya aktif. Pajaknya aktif. Ini bukan rekayasa ya. Untuk grill-grillnya semua masih menggunakan grill original punya Corolla DX tahun 73. Spionnya juga masih mempertahankan ciri khasnya Corolla. Pelaknya yang udah pasti nggak standar lagi gitu kan. Pelak standarnya mungkin ya kaleng ya, nggak pelak racing gini. Ini tampilan samping dari bodi mobil ini. Untuk bodi sebenarnya ini dalam kondisi berdebu ya. Kalau ini bersih, memang betul-betul bersih, ini harusnya lebih
lebih mengkilat lagi gitu ya. Karena memang yang punya teknisi body and paint, body repair ya wajar. Nah, tuh ada roti tuh. Siapa yang lapar boleh diminta. Nanti saya biar mintain ke Om Budi. Oke, ini untuk interior kendaraan. Di dalam masih rapi, cuman itu ya untuk cover di apa namanya steering column itu udah nggak tahu pada kemana gitu. Itu ada kabel di situ nonjol, itu kabel klakson. Nanti kita coba gimana bunyinya. Untuk AC itu ada blower AC. Ini memang blower sudah dirombak oleh Mas Budi ya, dipasang blower sendiri. Nggak tahu gimana teknisnya di dalam, yang pasti itu blower AC udah rombakan, bukan lagi standar punya Corolla. Untuk interior belakang, aduh, nah ini karena Mas Budi punya anak kecil ya, jadi belakangnya itu ada pancing, ada joran pancing satu, ada bantal-bantal. Nah itu tadi yang bunyinya itu Bluetooth mode, gitu guys. Ush, mohon maaf Mas Budi terlalu kuat membanting pintunya ya. Untuk untuk keseluruhan sih sebenarnya mobil dengan tahun 73, sekarang sudah tahun 2021 masih begini kondisinya, ini udah sangat luar biasa ya guys ya. Oke, lovers, kita akan coba lihat mesin dari kendaraan ini ya. Waduh, gimana cara bukanya ya? Wah, ini dia. Sebenarnya sama aja sih sama mobil-mobil sekarang, cuman nggak kelihatan tadi. Oke, tuh apanya ya, penyangga mesinnya masih model lama. Oke, ini mesin dari Corolla DX ini. Memang di bagian dalam ruang mesinnya juga terlihat memang mobil ini mobil terawat ya. Suaranya masih halus. Ini mesin Corolla yang menggunakan mesin 1200 cc. Masalah kapasitas torsinya saya juga masih kurang paham. Tapi yang pasti menurut saya ini masih bagus. Oke, kita lanjut ke bagian ruang kemudi. Oke. Belum rapat ya. Oke, ini ruang kemudinya. Untuk setirnya udah dibalut ya. Nah ini yang saya bilang tadi, covernya nggak ada. Terus ini kunci kontaknya sudah Daihatsu, kelihatan nggak? Ya, Daihatsu. Itu sebetulnya sudah lost. Jadi pakai yang bisa dipakai aja. Untuk temperatur panasnya, Oke, untuk temperatur panasnya ini masih aktif. Terus indikator bahan bakar juga masih aktif. Odometer tadi saya coba tes jalan, itu masih aktif. Ini tombol AC-nya nih, karena memang ini dirombak. Oke, AC-nya cukup dingin. Terus yang saya bilang tadi dari sebelah sana, ini tombol klakson, ini dia. Jadi memang karena ini mungkin ada yang bermasalah di dalam, nggak bisa lagi diperbaiki, dibuat simpel aja oleh Om Budi ya, Mas Budi ya. Dibuat dia kabel begini, langsung disatuin ke masa atau badannya. Kreatif, memang kreatif. Ya, kita coba dulu untuk tes kembali jalan, untuk dibawa berjalan mobil ini ya. Untuk koplingnya itu masih lembut, dan transmisinya dia menggunakan 4 percepatan maju dan 5 mundur. Oke. Untuk perpindahan transmisinya itu juga masih terasa baik, terasa perfect. Oke, kita coba untuk jalan. Ya, masih terasa enak. Tarikannya juga masih ringan. Jadi kalau untuk mobil-mobil dipakai untuk keluarga ya, ini masih enak. Apalagi macam
Mas Budi itu anaknya masih satu saat ini kan, istrinya alhamdulillah satu, dan tadi saya tanya katanya nggak bakal mau nambah, insya Allah katanya kan. Itu ya cocok lah mobil begini. Kategorinya itu masuk nggak ya kategori LCGC? CGC low cost green car. Kalau ini LC-nya dapat GC-nya nggak? Low cost gitu ya. Dia kemarin beli nilainya itu 20 juta, terus dia restorasi, sorry, dia kemarin beli harganya 10 juta, dia restorasi habis 20 juta, tapi memang dia lakukan restorasi sendiri dan hasilnya itu seperti ini gitu kan. Jadi bermodal lebih kurang 30 juta, kondisi mobil sudah bisa dibawa jalan jauh keluar kota. Saya rasa itu cukup cukup worth it ya. Ya perlu teman-teman sekalian tahu ya, ini untuk setir juga lembut, terus tidak narik kanan narik kiri ya, masih normal. Terus tarikan sudah saya sampaikan tadi, enak, ringan. Terus apa lagi ya? Ya secara keseluruhan untuk mobil seusia dia gitu ya, udah 48 tahun, ini memang benar-benar masih oke. Untuk electrical, lampu sein juga masih nyala dengan baik ya. Oke, kita kembali ke lokasi pesta. Ini saya lagi coba di jalan yang sedikit berbatu ya, lovers ya. Kaki-kakinya juga kategori baik gitu kan, nggak ada bunyi yang gelotakan ya. Bunyi apa sih yang kalau mobil tuh kan ada yang mobil nggak terawat, udah tahun tua nggak terawat, terus bunyinya itu agak kasar gitu di kaki-kaki, yang kalau di bawah jalan banyak bunyi ketukannya, ketuk gitu kan. Ini nggak ada, normal semuanya. Memang saya harus acungi 4 jempol untuk buat Mas Budi ini ya, dalam merawat mobil tua gitu kan. Oke, saya baru tes mobil ini untuk berjalan keliling-keliling di areal jalan yang sedikit batu-batu kerikil gitu kan. Ini jalan di areal perkebunan kelapa sawit. Jadi buat teman-teman yang punya budget yang ke 30 jutaan gitu ya, saya rasa kendaraan-kendaraan seperti ini bisa menjadi opsi. Seperti apa yang disampaikan youtuber lain gitu, seperti Ridwan Hanif dan kawan-kawan gitu kan. Kalau memang budgetnya cukupnya hanya untuk yang seperti ini, ya sudah, belinya yang seperti ini aja, tidak perlu memaksakan diri untuk beli yang lebih dari ini, tapi kemudian menjadi beban buat kita. Oke? Simak terus videonya. Jadi untuk kendaraan ini awalnya itu dibeli oleh teman saya, Mas Budi, itu senilai 10 juta kalau tidak salah saya ya. 10 juta rupiah dia beli kendaraan ini, dan dia lakukan restorasi itu menghabiskan biaya sekitar 20 jutaan. Jadi untuk menjadikan mobil ini seperti ini tampilannya, beliau menghabiskan biaya lebih kurang 20 juta. Itu yang pertama, biaya untuk melakukan pengelasan lantai-lantai, karena info Om Budi tadi, Mas Budi tadi, itu ada lantai-lantai yang sudah keropos dan dia perlu dilaskan lantai baru ya, panel lantai baru gitu kan, diganti oleh plat-plat. Itu sudah termasuk biaya itu. Terus biaya perbaikan mesin, untuk mesinnya biar bisa prima kembali untuk dibawa jalan jauh. Terus untuk pengecatan bodi, dihabiskan biaya sebesar 20 juta rupiah. Dan waktu yang dihabiskan, kalau saya tidak salah tadi ya, ini hampir memang 6 bulanan untuk pengerjaan ini. Kenapa waktunya bisa habis sampai 6 bulanan? Karena memang Mas Budi sendiri dalam merestorasi mobil ini itu waktunya terbatas gitu kan, karena beliau ini memang bekerja sebagai karyawan perusahaan. Jadi perbaikan restorasi ini memang dia lakukan sendiri. Jadi dia waktunya itu
memang terbatas, dan ngerjainnya itu sambilan gitu ya, 8 sambilan, nah gitu. Jadi ngerjainnya dia sambilan aja, dan akhirnya memang kendaraan ini jadi sesuai dengan harapan beliau. Kemarin waktu awal pembelian kendaraan ini juga memang niatnya untuk begitu ya, mau dibuat kendaraan yang bisa digunakan untuk harian, sekaligus dapat feel apanya ya, feel klasiknya gitu. Jadi buat teman-teman sekalian auto lovers yang kepingin atau mau punya kendaraan begini gitu kan, atau memang bahannya para auto lovers sudah punya gitu kan, tapi mau sharing ke siapa sih yang tepat tentang restorasi kendaraan begitu kan, untuk kawasan Medan Amplas atau Medan Medan sekitarnya gitu kan, Anda bisa cari Mas Budi ini, sharing dengan beliau, tukar pikiran dengan beliau. Terus ya masalah bicara dana ya langsung bicarakan aja ya ke Mas Budinya ya. Jadi memang untuk teman-teman yang kepingin barang-barang barang-barang klasik itu untuk direstorasi, ya monggo silahkan bicarakan dengan Mas Budi. Untuk kontaknya ada saya cantumkan dalam kolom deskripsi video ini. Oke, Auto Lovers, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker ketika Anda keluar dari rumah. Ya, ini masker saya lepas. Hindari kerumunan karena memang infonya COVID varian Delta itu lebih bahaya dari varian-varian sebelumnya. Tetap semangat. Salam otomotif Indonesia.